Berdoa dicukupkan. Let's go. Sorry, aku sambil share screen dulu. Nah, ini bentar ya. Sorry ya teman-teman, aku sambil save dulu. Ini ada kiriman soal juga. Oke. Udah, kita coba bahas soal ujian dulu ya. Ini aku bahas dulu yang nomor 2 ya. Oke. Nah, acara kuis di televisi hadiah uang tunai banyak hadiah dan nilai hadiah dalam ribuan mempunyai distribusi sebagai berikut. Nah, kenapa lagi sih? Oke, nomor 2. Nah, ini kan di sini berarti kalian bisa lihat kalau kayak gini, ini tuh kan banyak hadiah. Ini kan kayak total hadiah ya. Berarti di sini tuh yang pertama kalian harus kalian lakukan adalah kalian cari ekspektasi dari S. Ini kan dia bilang banyak hadiah dan nilai hadiah itu saling bebas gitu ya. Kita bisa asumsi saling bebas. Nah, berarti kan kalau misalnya berdasarkan ini kan rumus klaim agregat, itu kan ekspektasi S adalah ekspektasi dari N kali ekspektasi dari X. Oke, buat nilai dari ekspektasi N, di sini bisa kalian hitung pakai yang ini, banyak hadiah. Ini kan berarti 1 kali 0,9 tambah 2 kali 0,1. Jadi hasilnya kan 0,9 tambah 0,2, 1,1. Terus ekspektasi dari X. Ya, ekspektasi dari X itu adalah ini, berarti yang nilai hadiahnya. Berarti 0 kali 0,3 tambah 500 kali 0,6 tambah 1000 kali 0,1. Ini tuh berarti kan 300 tambah 100 jadi 400. Jadi buat ekspektasi dari S itu kan 1,1 kali 400. Jadi hasilnya adalah 440. Nah, ini teh si mu-nya nanti. Udah gitu, kalian tahu singkatan dari SDPP itu apa? SDPP itu adalah standar deviation premium principle. Nah, standar deviation premium principle itu berarti kan untuk ukuran risikonya berarti kayak bisa kita gambarin jadi inilah ya. Ini tuh adalah mu. Ini oscillity bukan X tapi S ya. Karena kita kan pakai agregat. Mu S tambah loading factornya alpha akar dari variansi S. Ini buat standard deviation yang kalian belajar di bab 4. Udah gitu, sekarang kita cari dulu untuk variansinya. Rumus dari variansi S apa berdasarkan ini? Ini adalah ekspektasi N kali variansi X tambah variansi N kali ekspektasi X pangkat 2. Ya, ini ekspektasi N-nya itu adalah berarti 0,9, tadi kan udah kita 1,1 kali, kita cari dulu variansi X-nya kalau kayak gitu. Sorry, jangan dulu ini. Berarti kita cari dulu untuk ekspektasi dari X pangkat 2. Ini kan berarti nilai hadiah dipangkatin 2. 0 kuadrat kali 0,3 tambah 500 kuadrat kali 0,6 tambah 1000 kuadrat kali 0,1. Kalkulator. Bentar, besok. Berapa, Mam?
Oke guys, sorry kita lanjut dulu. Sorry. Ya kita lanjut aja lah ya. Nah, ini lagi ini. 500 pangkat 2 kali no, sorry. Sorry. 500 kuadrat kali 150.000, bentar ya. Tambahin sama 100.000. Benar masih 1.000.000 ya, benar ya. Jadi 250.000. Nah, buat variansi dari X itu adalah 250.000 dikurangin sama 400 kuadrat, berarti 660.000. Ini jadi hasilnya itu 90.000. Terus udah gitu kita cari dari variasi. Sekarang mau cari ekspektasi dari n pangkat 2 sama dengan 0,9 tambah 4 kali 0,1 jadi 1,3. Terus buat variansi dari n itu kita ketemunya 1,3 dikurangin 1,1 pangkat 2 1,21, jadi dapatnya itu 0,09. Nah, kita sekarang bisa cari variansi dari S. Berarti kan tadi apa ekspektasi N itu adalah 1,1 kali variansi X-nya kita dapat 250.000. Tambah variansi N 0,09 kali ekspektasi X-nya itu adalah 400 tadi kan. 400 pangkat 2 jadi 160.000. Ini kalau hitung kalkulator berarti 275.000 tambah sama ya 0,09 kali 160. Hasilnya 14.400. Coba kita cek dulu. Sebentar. Oh, sorry. Ini S-nya bukan 250.000, tapi kita pakainya yang 90.000. Jadi kan ini 99.000. Jadi ini tuh hasilnya nanti adalah 113.400. Nah, jadi kita bisa langsung masukin ukuran risikonya ini berdasarkan standar deviation premium principal. Sama dengan ini kan tadi ekspektasinya 440 ditambah 2 akar 113.400. Inilah jawabannya untuk yang nomor ini. Ini satuannya itu adalah Rp1.000. Jadi kita kurungin aja. Nomor satunya nanti ya. Aku soalnya masih belum kepikir. Untuk yang nomor 2. Misalkan R1 dan R2 menyatakan imbal hasil dua aset kripto. Dengan R1-nya itu berdistribusi normal dan R2-nya berdistribusi normal. Keduanya saling bebas ketukan tiket peluang P yang berlaku. Ini
Oke, kita coba masukin. Nah, kalian harus tahu dulu untuk sifat dari value at risk. Value at risk kan adalah ini. F inverse dari P, atau di sini juga XP gitu. Kalau ada yang mau nanya boleh ya. Oke, kita coba masukin. Nah, untuk normal kan gini kan, berarti F dari fungsi distribusi kumulatifnya dari X itu kan adalah tabel normal dari X min mu per sigma. Ini itu sama dengan P. Nah, berarti kan kalau misalnya ini kita cari X min mu per sigma, itu kan adalah ini namanya kayak gini kan. Berarti X dari P-nya itu adalah sigma ini tambah mu. Nah, sekarang setelah itu berarti kita cari dulu kalau misalnya R1 itu value at risk-nya gimana. Berarti value at risk dari P untuk R1 itu adalah sigma 1 ini P tambah sigma mu 1. Terus buat value at risk P R2. Sigma 2 ini tambah mu 2. Terus udah gitu, yang terakhir kan di sini kita dikasih tahu R1 dan R2-nya itu saling bebas. Nah, kalau misalnya saling bebas kan berarti mu-nya dijumlahin, sigma kuadratnya juga kayak dijumlahin gitu. Yang ngasih coba kita buktiin dulu ya. Kan 1 per sigma akar 2 pi kali ini kan kalau dikaliin berarti harusnya benar sih dijumlahin. Oke. Berarti buat value at risk dari R1 tambah R2-nya itu adalah sigma 1 tambah sigma 2 ini tambah mu 1 tambah mu 2. Berarti kan ini kalau disamain berarti dapatnya kayak gini. Tambah mu 1 tambah mu 2. Sigma 1 ini tambah sigma 2 tambah mu 1 tambah mu 2. Saling coret. Bentar ya. Ini aku agak bingung nih. Ini bener nggak sih kalau saling bebas itu dijumlahin ya? Coba aku sambil buka bukunya dulu ya. Value at risk tuh dia bukan koheren tapi coba bentar ya.
Dia tidak memenuhi subadditivity. Bentar. Coba-coba. Saling bebas. Hmm. Ini nanti saling menghilangkan juga ujung-ujungnya. Ntar. Hmm. Tentukan nilai peluang P apa berlaku. Hmm. Coba-coba. Nanti nilai si P-nya itu ini kan kayak nanti bakalan nilai dari si kayaknya sih harusnya nanti nilai 0 sama 0 tapi ya bentar. Ini gue bingung tuh saling bebasnya kalau saling bebas gimana ya ntar. Harusnya bener gini sih. Coba-coba. Harusnya tuh sigma 1 kuadrat atau ininya mungkin harusnya kayak gini nih ya. Diakarin kayak gini. Coba kalau misalnya diakarin begini, kan jadi gini kalau dikuadratin ya. Berarti sigma 1 kuadrat tambah sigma kuadrat inverse P sama dengan ini dikuadratin. Ini juga kuadrat. Terus udah gitu, ini jadi sigma 1 kuadrat tambah 2 sigma 1 sigma 2 tambah sigma 2 kuadrat. Nah, ini kan nanti bisa saling menghilangkan. Jadi ini teh nanti kayak nilainya 2 sigma 1 sigma 2 kali ini kuadrat itu sama dengan 0. Jadi nilai si ininya kan karena ininya bukan 0, sigma 1 sigma 2-nya, berarti mau nggak mau ini nilai ini yang 0. Jadi nanti dapatnya nilai ini teh 0, jadi nanti P-nya dapat 0,5 gitu. Kayak gitu sih. Ada yang mau nanya nggak di sampai sini? Kalau nggak ada, aku coba nomor 1 ya. Pada model klaim agregat, ubah frekuensi klaim adalah ubah acak di positif yang distribusinya geometrik M-nya 2. Untuk nilai klaimnya, variansi dari banyak klaim yang bernilai 2. Nomor 1 lewat dulu deh, sorry. Nah, oke, coba nomor yang ini.
Oke, ini coba nomor 2 dulu. S model kerugian majemuk dengan faktor. Ini nomor 2 mah kalian di kuis ya? Gas. Soal nomor 2 ini mah di kuis ya waktu itu. Iya Kak. Udah dibahas belum Heeh, kalau di kuis? aku lupa deh. Ada Udah yang ingat? pernah dibahas nggak di kuis atau kalau itu? Lupa. Lupa ya. Ya udah deh, coba aku kerjain dulu kalau kayak gitu. Nah, S model kerugian majemuk dengan karakteristik sebagai berikut. Nah, frekuensi kerugian berdistribusi binomial dengan parameternya kayak gini. Berarti N-nya ini binomial 2, theta. Terus udah gitu, dia rubah acak besar kerugiannya bernilai 1 dengan peluang alfa. P X sama dengan 2, 1 min alfa. Oke, untuk ekspektasi dari S itu 2,25. Nah, kan ini kan ekspektasi S itu adalah, ya kalian tahu sendiri, itu adalah 2 theta kali alfa tambah 2 min 2 alfa. Itu 2,25. Kan yaitu dapat dari ekspektasi M kali ekspektasi S. Terus sudah gitu, buat yang S-1. Nah, kalau untuk yang X-1, ekspektasi dari S-1 positif. Ini nilainya 1,5. Bentar ya. Hmm, Oke, ntar ya. Ini ekspektasi S-2. Hmm, Coba S-1 positif teh bener. Kan ada tuh S-1 positif teh. Sambil lihat rumus ya, sorry aku juga agak lupa. Hmm, Bentar ya. Hmm, Ekspektasi S 2,25, ini 2,25. Bentar. S-1 positif. Deductible. Hitung ekspektasi S-2. Coba kalau nomor 1,
frekuensi klaim dan severitas klaim saling bebas dan punya fungsi pembangkit peluang. Nah, kan kalau misalnya untuk fungsi pembangkit peluang sendiri kan GS apa namanya GST misalnya itu kan adalah GN GXT. Nah, sekarang kalau misalnya di sini kan kalian tahu representasikan momen kedua dari model agregat tersebut dalam GN dan GX. Oke, model agregat berarti kan kalau model GST kan gini bentuknya itu adalah ekspektasi dari S pangkat T. Nah, momen kedua kan berarti S pangkat 2 kan. Nah, berarti kan kalau misalnya kayak gitu, kalau kalian cari G aksen ST, itu kan T ekspektasi dalam kurung T S pangkat T min 1. Boleh. Sorry. Bukan gini, tapi kebalik ya, yang ininya harus begini. T pangkat S. Nah, kayak gini. Kalau misalnya turunannya kedua kali, itu kan berarti jadi dapatnya itu ekspektasi dari S kuadrat S min 1 T pangkat S min 2. Nah, kalau misalnya kalian masukin T-nya 1, itu kan dapatnya ekspektasi dari S kali, sorry, ini tuh bukan S kuadrat, tapi S. Jadi ekspektasi S pangkat 2 dikurangin ekspektasi dari S. Jadi kalau kalian mau nyari nilai dari ekspektasi S pangkat 2, itu kan dapatnya G S double aksen 1 ditambah G S aksen 1. Nah, kalau misalnya dalam GN dan GX, itu kan berarti gimana? Kan GST, kalau G aksen berarti kan kayak gini kan? G aksen N dalam kurung GXT, terus kayak kali fungsi turunan dalamnya kan? Ini. Kalau untuk yang turunan kedua, berarti kan G S double aksen T itu adalah yang turunan ini kan misalnya U, ini V. Berarti U aksen dulu, G double aksen N, GXT, kali turunan dalamnya, G, ini. Terus, ini udah U aksen, kali sama V. Ini berarti kan kalau gitu, ini dalam kurung kuadrat. Tambah UV aksen, berarti kan GN aksen, T, apa GN aksen, sorry, GN aksen dalam kurung G XT kali G X double aksen T dari turunan kedua dari ini. Nah, berarti kan kalau misalnya kalian mau nyari ekspektasi dari S pangkat 2, itu berdasarkan GN dan GX, itu kan berarti kayak gini. Ini tambahin sama ini, tapi T-nya ganti 1, jadi GN double aksen GX1 kali GX1 tambahin sama GN aksen GX1 kali GX double aksen 1 tambahin sama yang ini, yang atasnya berarti GN aksen GX1 kali sama GX aksen 1 gitu. Buat yang nomor satunya. Kalau kataku sih kayak gitu, nomor satunya. Kalau untuk nomor 2-nya, coba kita kerjain ya. S model kerugian majemuk dengan karakteristik oke. Nah, sekarang kalau yang S1
Satunya tuh bentar. Satu koma lima. S-1 positif. Berarti kan oke. Yang aku tangkap gini ya, berarti. Oke, kalau gitu kita jabarin dulu deh. Ininya kan bisa dijabarin. Pn sama dengan 0, berarti kan yaitu 20 kali sama theta 1 min theta pangkat 2. Berarti kan kayak gini, sorry. Ini kan jadi 1 min theta pangkat 2. Kalau Pn sama dengan 1, berarti kan dia jadi 2 theta 1 min theta kan. Terus sudah gitu Pn sama dengan 2, itu jadi theta pangkat 2. Enggak, kalau dijumlahin 1 nggak ya, coba. Theta kuadrat min 2 theta tambah 1, ini jadi 2 theta min 2 theta kuadrat min theta pangkat 2. Ini coret-coret, ya benar 1. Oke, berarti udah benar. Nah, udah gitu, kan kalau misalnya 1 nih ya, S-1 positif. Berarti kan kayak nggak mungkin yang 0 di bawah. Terus udah gitu, kalau yang 1 pun kayak pasti yang di bawah tuh kan si N-nya 1, tapi si S-nya itu 2. Jadi kayak, nah ini kan 2 nilainya. Jadi 2, kalau nilainya 2, itu berarti kan 2 theta, 1 min theta, kali sama 1 min alfa. Terus tambahin sama, kalau misalnya N-nya ada 2, berarti kan kemungkinannya bisa 1, 1, terus 1, 2, atau sama 2, 2 gitu kan. Nah, berarti kalau theta kuadrat itu kan kemungkinannya bisa 1, 1, berarti alfa kuadrat tambah 1 atau 2 gitu kan. 1 sama 2. Ini kan berarti ada 2 kali kan. 2 kali 1 min alfa kali alfa tambah sama, kalau misalnya itu dua-duanya nilainya 2, jadi 1 min alfa pangkat 2. Ini buat nilai dari ekspektasi dari S-1 positif. Berarti kan ini teh 1,5, 2 theta dikurangin 2 theta kuadrat kali 1 min alfa tambah alfa kuadrat theta kuadrat ditambah theta kuadrat kali 2 alfa min 2 alfa kuadrat tambah theta kuadrat alfa kuadrat min 2 alfa tambah 1. Kayak gini, berarti kita bisa jabarin. Ini tuh nanti dapatnya 2 theta dikurangin 2 theta alfa ditambah 2 theta kuadrat alfa tambah alfa kuadrat theta kuadrat ditambah 2 alfa theta kuadrat dikurangin 2 alfa kuadrat theta kuadrat ditambah alfa kuadrat theta kuadrat dikurangin 2 alfa theta kuadrat tambah theta kuadrat. Jadi kita bisa coret dulu yang misalnya ini bisa dihilangin. Nah, ini kan nilai dari alfa kuadrat theta kuadratnya bisa hilang. Terus sudah gitu alfa theta kuadratnya bisa hilang. Oke, jadi sisanya itu 1,5 itu adalah 2 theta dikurangin 2 theta alfa tambah 2 theta kuadrat alfa tambah theta kuadrat. Udah gitu nilai dari 2,25-nya kan itu 2 theta alfa tambah 2 4 theta dikurangin 4 theta alfa. Jadi ini tuh nilainya 4 theta dikurangin 2 theta alfa theta. Oke.
kita salin dulu ini. Terus ini. Oke. Nah, ini sorry. Terus sudah gitu apalagi ya? Nah, yang ini bisa dijabarin ya. Coba kita keluarin tetanya. 2 dikurangin 2 alfa dikurangin tambah 2 theta alfa ditambah theta. Kalau ini dikeluarin 2 theta jadi 2 dikurangin alfa. Coba-coba. Coba kalau kita bagi ya. 1,5 jadi 2 theta 2 min alfa dibagi sama theta 2 dikurangin 2 alfa tambah 2 alfa theta tambah theta. Ini kan berarti jadi 3 dikurangin 3 alfa tambah 3 alfa theta tambah 1,5 theta. Ini 4 dikurangin 2 alfa. Coba ya. Ini jadi 1,5 2 alfa tambah 1 sama dengan 1 tambah alfa. Coba-coba. Ntar ya. Sorry, ini rada lama caranya. Theta sama dengan 1 plus alfa per 3 alfa. 3 alfa tambah 1,5. Coba kita substitusi. Kita dapatnya apa? Kalau misalnya gini ya, berarti kita substitusi aja ke persamaan kedua, 2,25 sama dengan, semoga benar ya, 1 tambah alfa per ini teh, tadi teh, bentar ya, 3 alfa tambah 1,5 kali 2 kali 2 min alfa. Kalau dijabarin 2 tambah 2 alfa kali 2 min alfa per 3 alfa tambah 1,5. 4 kurangin 2 alfa tambah 4 alfa jadi 2 alfa dikurangin 2 alfa kuadrat. Ini 2,25 kali 3 alfa ditambah 1,5. Semoga nggak pada mabok ya melihat cara kayak gini. Sebentar. Jadi yang ini 6,75 alfa tambah 2,25 kali 1,5. 3,375 min 2 alfa kuadrat tambah 2 alfa ditambah 4. Nanti jadi kita pindahin min 2 alfa kuadrat tambah dikurangin berapa ini teh? Berarti 4,75 alfa tambah 0,625 ini sama dengan 0. Kita cari pakai
kalkulator. Nanti dapat alfa satunya itu 1/8. Oke, kita ambilnya yang positif 1/8. Terus udah gitu kita dapat nilai tetanya. Nilai tetanya itu jadi 9/8 bagi sama 3 kali. Untuk nilai tetanya itu adalah 3/5. Oke, udah dapat. Alfanya 1/8, tetanya 3/5. Kita cari ES-2. Tanyanya ekspektasi dari S-2 positif. Berarti kalau ini kan kita pakainya yang N sama dengan 2 aja. Tapi yang kita lihat itu cuman yang ini ya, berarti kan kalau kayak gini itu bisa aja kayak ini kan berarti ekspektasi dari sebentar, sorry, takut ada yang salah ya. Ya benar-benar. Sorry, kayaknya takutnya ada yang salah di sini. Ekspektasi S-1 ini kan nilainya 2, buat nilainya yang 2. Terus sudah gitu, ini teh yang alfa kuadrat theta kuadratnya berarti nilainya 2. Yang ini teh, sorry, ini ternyata teh bukan, ini kan karena ini teh nilainya jadi 3, jadi harus dikali 2 lagi. Yang ini teh. Terus yang ini dikali 3. Ternyata, sorry. Ada kesalahan sedikit saya. Tuh. Maaf ya guys, ternyata ada kesalahan. 2 theta dikurangin 2 theta kuadrat, 1 min alfa, tambah theta kuadrat alfa kuadrat, tambah 4 alfa dikurangin 4 alfa kuadrat kali theta kuadrat, tambah 3 theta kuadrat, 1 min 2 alfa tambah alfa kuadrat. Ini jadi 2 theta dikurangin 2 theta alfa, kurangin 2 theta kuadrat, tambah 2 alfa theta kuadrat, tambah alfa kuadrat theta kuadrat, dikurangin tambah 4 alfa theta kuadrat, kurangin 4 alfa kuadrat theta kuadrat, tambah 3 theta kuadrat dikurangin 6 alfa theta kuadrat tambah 3 alfa kuadrat theta kuadrat. Ini nilainya 1,5. Jadi 1,5 tuh bisa kayak gini, tar ya. Ini teh kalau misalnya ini berarti 2 theta kuadrat. Bentar ya, apa yang bisa hilang? Ini kan sama ini hilang. Terus sudah gitu, ini sama ini hilang. Jadi sisanya tuh tinggal 2 theta dikurangin 2 theta alfa tambah 3 theta kuadrat. Sorry, ternyata begini. Terus yang 2,25-nya itu jadi 2 alfa theta tambah 2 4 theta dikurangin 4 alfa theta. Jadi nilainya ini adalah 4 theta dikurangin 2 alfa theta. Ternyata salah.
Nah, ini kita copy. Oke, nah dapat kayak gini. Sebentar. Ya, terus kita bisa operasikan. Ini tersebut 2. Kita coba keluarin. Kita bagi ya, 1,5 itu dapatnya itu adalah 2 theta, ini 2 theta, 2 dikurangin alfa. Dibagi sama theta, 2 dikurangin 2 alfa, tambah 3 theta. Jadi kalau kalian dapat nanti ini adalah 1,5, 3 dikurangin 3 alfa tambah 4,5 theta. Ini nilainya adalah 4 dikurangin 2 alfa. Jadi kalau hubungan alfa sama theta adalah 4,5 theta itu adalah 1 ditambah alfa. Jadi tetanya itu adalah 2/9 ditambah 2/9 alfa. Kita coba substitusi ke dalam persamaan yang 2 ini ya. Yang ini nih kita masukin ke sini. Berarti kan 2,25 ini tuh 4 kali 2/9 ditambah 2/9 alfa. Dikurangin 2 alfa kali tetanya itu kan ya 2/9. Nah, berarti dapatnya di sini 8/9 tambah 8/9 alfa dikurangin 4/9 alfa kurangin 4/9 alfa kuadrat. Jadi dapatnya min 4/9 alfa kuadrat dikurangi ditambah 4/9 alfa dikurangin sama 49/36. Nilainya 0. Nah, sekarang kita hitung. Oh, nilainya malah ini ya. Salah ya. Coba, sorry. Nanti ini aku lewat dulu deh. Sorry rada lama ya jadinya. Aku lanjut dulu ke sini deh. Yang ini. Coba nomor 2 ya. Nilai kerugian yang telah ditransformasi menjadi perubahan acaknya bernilai bilangan bulat positif dengan karakteristik sebagai berikut. Nah, Y sama dengan 1,5, ekspektasi Y-2 positif itu 1,5, 1/5, dan ekspektasi Y-3 positif itu 0. Jadi kita cari ekspektasi Y-nya. Ini yang nomor 2 itu kayak gini. Berarti ekspektasi Y-3 positif itu sama dengan, kalau kalian tahu tuh nanti di rumusnya halaman segini nih aku kasih tahu ya. Halaman 105. Itu nanti nilainya nih rumusnya di sini. Kalian bisa lihat aja nanti ekspektasi dari Y-2 positif tambah sama 1 min FY2. Min 0 sama dengan 1/5 ditambah 1 min FY2. Nah, udah gitu berarti nilai dari ini tadi ditambah kan? Oh sorry, ini harusnya di minus.
ini positif, ini minus, sorry, harusnya kayak gini. Nah, berarti kan kalau misalnya kayak gini dapatnya itu berarti kayak gini. Bentar. Nah, ini 1/5 dikurang 1 tambah. Berarti kan FY2-nya itu adalah 4/5. Nah, udah gini kita dapat F besar Y2-nya dapat 4/5. Kita punya, berarti kan bilangan bulat positif. Berarti peluang Y sama dengan 1 tambah peluang Y sama dengan 2 itu kan 4/5. Berarti kan setengah tambah peluang Y sama dengan 2 itu adalah 4/5. Berarti peluang dari Y sama dengan 2 itu adalah 8/10 kurangin 5/10 berarti 3/10. Kayak gini. Nah, terus kan berarti terus sudah gitu berarti kita punya peluang Y lebih besar dari 2-nya itu adalah 1/5 gitu. Nah, sekarang berarti kalau kayak gini kita bisa cari ekspektasi Y-nya dengan cara kayak gini. Hmm. Berarti 1 kali peluang Y sama dengan 1 tambah 2 kali peluang Y sama dengan 2 tambahin sama fungsi kesimpulan ini kalau misalnya ekspektasi itu tuh berarti kan sebentar. Saya pengen tahu dulu ini sifat deductible tuh. Kayaknya ini mungkin maksudnya tuh bentar. Aku curiganya tuh ada hubungannya sama deductible gitu atau policy limit. Berarti kan benar nggak ya ada hubungan kayak gini yang policy limit sama deductible? Aku ada lupa, sorry. Ya, benar ya. Ya, berarti benar. Kayak gini nih. Berarti kan ekspektasi dari Y itu gini, gini. Berarti ekspektasi dari Y di policy limit 2 tambah ekspektasi dari Y dikurangin 2 positif. Gini, berarti kan Y dikurangin 2, Y policy limit 2 itu berarti 1 tambah kali peluang Y sama dengan 1 tambahin sama 2 kali peluang Y sama dengan 2 tambahin sama tapi kan ada peluang Y sama dengan 2 lebih besar dari 2 juga. Berarti 2 kali peluang Y lebih besar dari 2 tambahin ekspektasi Y min 2 deductible itu berarti 1/5 tadi teh. Jadi kayak gini nilainya itu adalah tadi kan setengah tambah 2 kali 3/10 tambah 2 kali 1/5 tambah 1/5 gitu. Kita itu nilainya 0, ya 0,5 tambah 0,6 tambah 0,6 1,7 nilainya coba bener nggak? Atau 1,5 kemarin deh. Hmm, benar.
1. Coba, sorry. Gas. 5 menit ya, bentar, break dulu. Oke, Kak. Sorry. Lama amat sampai jam 10. Sampai 9.10. Iya, ketinggalan. Kita break sampai 9.10 ya, gengs. Sorry, tadi ketendang ternyata. Oke, kita lanjut ya. Aku sambil share screen lagi, lanjutin. Nah, kalian loss elimination ratio itu bab 2 ya? Masuk nggak kalau bab 2 kira-kira? Enggak ya?
Gas. Bab 2 mah nggak masuk ya kalian? Itu model agregat bukan Kak? Bukan sih. Oh, katanya sih dari model agregat sih Kak, tapi nggak tahu ya. Oh, dari agregat mah berarti nggak masuk ya, dua bisa dilewat. Coba kita mulai masuk ke soal nomor 4. Oke. Nah, sekarang coba kita kerjakan dulu untuk yang nomor 2. Kerugian acak mempunyai parameter ini dengan fungsi laju kegagalannya kayak gini. Min dari proporsional hazard transform dengan parameter. Oke. Untuk nomor yang ini kita punya caranya seperti ini. Nah, untuk yang nomor 2, kita punya rumus kayak gini. Kalau kalian yang pernah belajar ambil kesintasan, kalian langsung selalu rumusin ini. Min D per DX, ln SXX, ini tuh sama dengan HX, X. Nah, jadi kan kalau mau cari, ini kan tinggal diintegralin, D ln SXX sama dengan min integral, ini dari theta ke X, ininya itu berarti fungsi dari kesintasannya, ini fungsi hazard 4 per T dt. Berarti kan ini jadi ln SXX itu sama dengan min 4 ln T, ini theta per X. Jadi kan ini itu adalah ln X pangkat min 4 dikurangin ln theta min 4. Jadi kan ini tuh bisa kita hubung jadi bentuk ln dari theta pangkat 4 per X pangkat 4. Jadi buat fungsi kesintasannya itu kayak gini. SXX itu adalah theta pangkat 4 per X pangkat 4. Buat nilai X-nya itu harus lebih besar dari theta. Nah, sekarang kalau misalkan kita tahu pH transform itu kan bentuknya kayak gini. X tilde X itu adalah SX. Ada yang bilang modifikasi polis. Modifikasi polis itu berarti apa ya? Iya itu tadi Kayak Kak, ya. Ler juga oh, masuk ya? ya udah, nanti aku bahas ya kalau kita di sini. Oke. Nah, ini kan berarti SXX pangkat 1 per rho. Berarti kan kalau misalnya dengan parameter risk aversion index-nya itu 2, berarti kan theta pangkat 4 per X pangkat 4 dipangkatin setengah. Jadi kan nilainya theta pangkat 2 per X pangkat 2. X-nya tetap lebih besar dari theta. Berarti min dari pH transform ini, itu kan bisa kalian cari dengan cara integralin dari fungsi kesintasannya. Theta ke hingga dari theta kuadrat per X pangkat 2 dx. Ini kan berarti jadi theta pangkat 2 kali min 1 per X theta hingga. Jadi kan nilainya itu theta pangkat 2, 0 dikurangin sama min 1 per theta. Jadi nilainya itu adalah theta. Dengan tetanya itu bisa dari 0. Dan tepin aja kayak gitu. Nomor 1, X parameternya ini
dengan fungsi kesintasannya kayak begitu. Oke. Kita cari dulu. Coba kita copy deh soalnya biar aku lebih gampang. Terus nomor 1 kayak gini nih ya, berarti. Nah, berarti fxx itu adalah theta x 1, 0, berarti 1. Ini x lebih besar dari 2, sama dengan 2. Oke. Terus udah gitu value at risk. Ini kan berarti kita mencari nilai P, F inverse dari X, P. Ya, ini itu XP. Nah, theta X itu sama dengan P. Oke, nilai P-nya gini, berarti kan XP-nya itu adalah P per theta. Nah, sekarang berarti kita mencari ekspektasi X, diberikan syarat X-nya harus lebih besar dari P per theta. Berarti kan ini integral dari coba value CTE. Kalau kayak gini sih, bentar aku berarti kayak nah, kalau kayak gini kan berarti kita cari dulu fungsi kepadatan peluangnya. Turunannya kan berarti theta ini tuh buat nilai dari 0 lebih kecil x lebih kecil dari 2. Terus sudah gitu 1 min theta x ini tuh buat yang x-nya sama dengan 2. 0 x lain. Ya, benar. Oke. Selanjutnya terus sudah gitu di sini kalau misalnya kalian lihat dari halaman 124 itu rumusnya adalah 1 per 1 min P integral P per theta sampai 2. Oke. Nilainya dari ini X kali fx-nya itu adalah theta. Oke. X theta dx tambahin sama kalau nilai x-nya 2 berarti 2 kali 1 min theta x. 1 min 2 theta kayak gini. 1 per 1 min P integral P per theta 2 X-nya itu oke, sorry. Ini jadi theta per X pangkat 2 ini P per theta 2 tambah 2 min 4 theta. Ini 1 per 1 min P theta per
8 dikurangin sama theta per 2p kuadrat per theta kuadrat ditambah 2 min 4 theta. Nah, ini nilainya 1 per 1 min P, theta per 8, dikurangin theta pangkat 3 per 2 P kuadrat, tambah 2 min 4 theta. Harusnya sih diantepin aja nilainya begini ya. Soalnya kan dia nggak ngasih tahu nilai si P-nya berapa, si theta-nya juga dalam bentuk range gitu. Jadi kayak udah aja diantepin nggak apa-apa kayak gini. Jadi P-nya itu dalam 0 sampai 2 theta, terus udah gitu, si nilai dari theta-nya itu 0 sampai setengah gitu. Ya udah, terus udah gitu oke, kita coba bahas dulu yang nomor 1 ini. Nah, tahun ini terdapat deductible 3 theta. Ler-nya itu tahun depan diharapkan 80% ler tahun ini. Tentukan nilai bintang yang baru agar harapan itu tercapai. Oke. Ler, coba loss elimination ratio, sorry. Ler, coba tulisnya gimana? Ler D bintang itu sama dengan 4/5 ler dari D. Oke. Nah, berarti kan ekspektasi dari X dikurangin ekspektasi dari X dikurangin D positif dibagi sama ekspektasi dari X empat per lima dari ini D bintang harusnya, terus udah gitu ekspektasi dari X dikurangin ekspektasi dari X min D dibagi sama ekspektasi dari X. Ini bisa hilang, jadi ekspektasi dari X dikurangin ekspektasi X min D bintang sama dengan 4/5 dari oke, ini ekspektasi X dikurangin 4/5 dari ekspektasi tiga theta. Oke, deductible-nya 3 theta. Berarti X min 3 theta positif. Nah, jadi ini tuh kita dapat nanti 1/5 sama dengan ekspektasi X min D bintang. Sorry. 1/5 ekspektasi X. Kita tulis dulu aja kayak gini. Ekspektasi X min D bintang positif dikurangin 4/5 ekspektasi X min 3D 3 theta positif. Nah, sekarang habis itu kita
Sorry, sebentar. Oke, buat ini itu kita dapatnya kayak gini. Ekspektasi dari X adalah integral dari theta ke tah hingga theta kuadrat per X kuadrat dx. Berarti ini tuh theta kuadrat, ini min 1 per X, theta tah hingga sama dengan nilainya itu berarti jadi theta. Terus sudah gitu yang ekspektasi 3 yang X dikurangi 3 theta. Ekspektasi X min 3 theta positif. Ini kan berarti integral dari deductible-nya gitu. 3 theta ke tah hingga theta kuadrat per X kuadrat dx. Ini kan berarti theta kuadrat min 1 per X 3 theta ke tah hingga. Berarti ini jadi theta per 3. Nah, sekarang kita coba masukin. Oke, 1 per 5. Ekspektasi X kan dia itu nilainya theta. Tambah 4 per 5. Ekspektasi X dikurangi 3 theta itu adalah theta per 3. Sama dengan ekspektasi dari X min deductible positif. Nah, jadi kita peroleh nilainya itu untuk ekspektasi ini adalah 7 per 15 theta. Nah, ini kan berarti kayak bisa kita lihat kalau ini kan kayak bentuknya itu kan ini ya. Bisa kalian perhatiin ini tuh theta kuadrat tapi integralnya itu 1 min X. Ini kita bisa misalin batasnya itu theta hingga. Nah, jadi kita bisa tahu dulu nilainya berapa sih. Jadi 7 per 15 itu sama dengan theta kali 1 per T. Nah, berarti kan T-nya itu adalah 15 per 7 theta gitu. Ini buat yang nomor 1 kayak gitu. Terus kita coba cari-cari soal yang mau kita bahas lagi. Oke. Coba-coba ulangin yang nomor 2. Coba oke, kita copy lagi nomor 2-nya. Nah, kita kerjakan di sini nomor 2-nya. Kerugian majemuk. Oke, frekuensi kerugiannya itu N binomial, parameternya 2 theta. Berarti peluang N sama dengan 0, itu adalah 1 min theta kuadrat. Terus peluang N sama dengan 1, itu kan 2 kali theta kali 1 min theta. Atau 2 theta min 2 theta kuadrat. Peluang N sama dengan 2 itu adalah theta kuadrat.
Oke, kita udah dapat. Terus sudah gitu kita cari peluang dari X sama dengan satunya itu adalah alfa, peluang X sama dengan 2-nya itu adalah 1 min alfa. Nah, sekarang kita cari ekspektasi dari S. Kita tulis rumusnya. Harusnya kan sebenarnya ekspektasi S itu adalah ekspektasi M kali ekspektasi dari X. Jadi kan ini kan kayak rumusnya aja kalian udah tahu gitu, 2 theta. Ini kan pasti 2 theta. Karena binomial, jadi itu sudah gitu ini alfa tambah 2 min 2 alfa. Jadi 2 theta kali 2 min alfa, atau kita bisa tulis 4. Biarin kayak gini aja. Terus udah gitu untuk nilai dari ekspektasi S-1 deductible-nya. Begini. Nah, ini itu bisa kalian tulis. Nah, kan sesuai yang udah aku omongin tadi, kayak kalau N-nya 0 kan berarti nggak mungkin, pasti total klaimnya kan 0. Klaim agregatnya 0. Kalau misalnya N-nya 1 masih mungkin. N-nya 1 masih mungkin kita pakai nilai si X-nya yang 2. Tapi kalau misalnya gitu kan dikurangin 1 berarti jadi 1 gitu ya. Jadi nilai si agregat deductible-nya itu 1. Jadi di sini kalian lihat, nah ini itu 2 theta dikurangin 2 theta kuadrat terus dikali sama 1 min alfa. Nah, udah gitu next tambahin lagi sama kalau misalnya dia itu nilai dari ininya 2. Nilai dari si S min satunya itu, nilai dari agregatnya itu 2, tapi dengan klaimnya itu 2 total klaimnya. Berarti kan pakainya satu-satu kan. Itu tetap aja kalau di deductible 1 berarti kan nilainya 1 gitu. Jadi kalau pakai yang klaimnya 2 tapi dengan nilai masing-masingnya 1, berarti kan alfa kuadrat, theta kuadrat. Tambahin sama kalau misalnya dia itu kayak klaim yang pertamanya itu 2, klaim yang keduanya itu 1. Itu kan berarti 3, tapi kurang 1 jadi 2. 2 kali N-nya 2, X-nya 1 sama X-nya 2. Jadi 2 kali theta kuadrat kali 1 min alfa kali alfa. Tapi kan dia di sini kan bisa, maksudnya bisa yang pertamanya 2, bisa yang keduanya yang 2 gitu. Jadi base ini kali 2. Tambahin sama kalau dua-duanya itu nilainya 2, jadi theta kuadrat 1 min alfa pangkat 2. Kita jabarin. Ini tuh nilainya 1,5. Sama dengan 2 theta dikurangin 2 alfa theta, kurangin 2 theta kuadrat, tambah 2 alfa theta kuadrat. Terus tambah alfa kuadrat theta kuadrat, tambah 2 theta kuadrat, dikurangin alfa, ada alfanya, sorry. 2 alfa theta kuadrat dikurangin 2 alfa kuadrat theta kuadrat. Ternyata ada kali 2-nya jadi 4 yang ininya. Nah, terus yang ini itu kan tambah theta kuadrat alfa kuadrat kurangin 2 alfa tambah 1. Ini tuh bisa jadi alfa kuadrat theta kuadrat dikurangin 2 alfa theta kuadrat tambah theta kuadrat. Kali, jangan lupa ini kali 3 ternyata. Karena dia kan totalnya 4, terus deductible 1 jadi 3. Jadi ini tuh kita bisa hapus aja. Kali 3 berarti jadi 6 alfa kuadrat theta kuadrat. 3 kurangi 6 alfa theta kuadrat tambah 3 theta kuadrat. Berarti ini bisa dihapus.
Nah, kita pantengin yang alfa kuadrat theta kuadrat, setahu kita kan hilang. Kita coret, coret, coret. Terus sudah gitu yang alfa theta kuadrat itu juga hilang. Terus sudah gitu. Oke, berarti sisanya itu kan kayak gini. 2 theta dikurangin 2 alfa theta tambahin theta kuadrat 1,5. Terus tadi kita punya persamaan yang pertama itu kan ES-nya itu adalah 2,25. Oke, kita bisa bagi, atau ini mau keluarin tetanya dulu boleh. Jadi 2 dikurangin 2 alfa tambah theta 1,5. Kita bagi aja persamaan yang ekspektasi S sama ekspektasi S min 1, biar kita dapat theta sama alfanya. Jadi kan 1,5 sama dengan 2 theta 2 min alfa dibagi sama theta 2 min 2 alfa tambah theta. Kita coret, berarti kita bisa peroleh 3 dikurangi 3 alfa tambah 1,5 theta itu adalah 4 min 2 alfa. Jadi 1,5 theta itu adalah 1 ditambah alfa. Tetanya itu 2/3, 1 tambah alfa. Nah, kita masukin aja ke dalam persamaan yang kedua. Kalau misalnya kita masukin ke persamaan kedua, berarti kita dapatnya itu 2,25, terus kali 2 sama dengan 2 kali 2/3, 1 tambah alfa. 2 min alfa. Ini kan jadi 4/3. 2 dikurangin alfa tambah 2 alfa tambah alfa. Alfa kuadrat sama dengan, berarti kan min 4/3 alfa kuadrat ditambah 4/3 alfa tambah 8/3. Kalau kita mau bikin ini jadi 0, kita mau cari nilai alfanya, berarti kan kita punya kayak gini nih. Min 4/3 alfa kuadrat tambah 4/3 alfa ditambah 8/3 kurang 2,25. Bentar ya. 5/12. Nah, kita cari nilai alfanya berapa. Oh, sorry. Ini itu harusnya plus 5/12. Oh, sebentar. Dua. Sebentar. Nilainya combine, kok malah aneh ya. Sabar. Kok malah aneh ya, ntar ya.
Bentar. 2. Bentar, bentar, bentar. Hmm. Hmm. Sebentar. Ya, saya juga benar. Ya udahlah, kita bisa anggap aja si alfanya ini nilai 1/4. Kalau nilai alfanya 1/4, berarti nilai dari si tetanya adalah 5/6. Oke, kita cari nilai dari ekspektasi S-2 positif. Berarti ini tuh kemungkinannya cuma 2 untuk nilainya di yang ini nih. M-nya itu 2 sama X-nya itu 1 atau 2 gitu. Atau kita hitung di sini aja deh. Ekspektasi dari S-2 positif itu adalah peluang N-2 kan berarti theta kuadrat tetanya kita sendiri dapat 5/6, berarti 25/36 kali 2 kali alfanya tadi kita dapat 1/4. Berarti kan 3/4 kali 1/4. Tambahin sama kalau misalnya dia itu dua-duanya nilainya di 2 gitu. Berarti 25/36 kali 3/4 pangkat 2, 9/16. Dapatnya itu adalah ini dapatnya itu nanti hasilnya 125/192. Sampai di sini gimana teman-teman? Oke lah ya. Coba kita kerjakan nomor 1. Ya, Enggak panjang. ya panjang caranya. Tapi aman sih, Kak, aman. Oke. Ya, semoga aja ya. Nah, model klaim agregat frekuensi klaim, ubah acak yang distribusi geometrik. Ubah acak nilai klaimnya mengikuti distribusi binomial. Nah, oke. Kita coba nomor ini. Nih ya. Nomor ini caranya gini. Berarti kan M-nya itu adalah geometrik. Min-nya 2. Berarti dia itu setengah. Bentar ya. Geometrik teh. Kalau berdasarkan buku Yunse. Oke, kita cari dulu. Kalau min 2 berarti kan 1/θ min 1. Berarti tetanya 1/3. Oke, terus udah gitu
kita bisa cari nilai si binomial. Oke, parameternya setengah. Berarti peluang X sama dengan 0 itu, kan tadi udah kita bisa cari, itu adalah 1/4. Peluang X sama dengan 1, 2 kali setengah, berarti setengah. Peluang X sama dengan 2-nya 1/4. Kayak gini. Variansi dari banyak klaim yang bernilai 2. Oke. Sekarang kita ditanya variansi banyak klaim. Frekuensi klaim pembaca positif distribusi geometrik dengan min 2 pembaca nilai klaimnya mengikuti distribusi binomial parameter 2,5. Variansi banyak klaim bernilai 2. Bentar ya. Berarti kita harus cari dulu, tahu dulu ini notasinya kayak gimana sih ditulisnya. Berarti kan variansi N dengan syarat X-nya itu sama dengan 2. Ini. Harusnya begini sih, banyak klaim bernilai 2. Berarti di sini kita coba cari nilai dari ekspektasi N kuadrat bersyarat X sama dengan 2. Ini tuh berarti kan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N kuadrat kali peluang ini coba ya, sebentar saya sambil berpikir dulu. Ini 1/3 kali, bentar ya, 2/3 pangkat N. Terus dibagi sama peluang X sama dengan 2 itu 1/4. Bentar ya. Ini soal kuis kalian juga bukan nomor 1. Coba sebentar ya. Iya dong, ternyata soal kuis kalian dong. Nomor 1 dibahas juga nggak sama si Pak Kresna? Gas. Yang ini nih. Gue banyak aku lupa. Kayaknya bentar.
pernah dibahas nggak? Teman-teman mungkin ada yang ingat? Ingatku belum, aduh, mati. Ini belum nih Kak. Belum ya. Mm-mm. Ya udahlah. Bentar ya. Coba deh ini aku cobain soal terakhir deh. Aku juga masih belum kepikiran yang itu, yang 2 soal itu tuh. Kita coba yang ini ya. Dua risiko asak saling bebas dengan X-nya itu 0,4 dan Y-nya itu uniform 1,3. Tentukan nilai dari varians value at risk 0,9375 X tambah Y. Oke, value at risk. Coba ya. Hmm. Bentar ya, ini tuh ditambahin tapi dia tidak memenuhi si subadditivity. Hmm. Dua risiko acak saling bebas. Value risk-nya bentar ya. Kalau misalkan kita carinya gitu. Ya, bentar. Kalau dijumlahin gimana ya, bentar? Iya, teh nggak sama, tapi kalau misalnya dijumlahin deh, belum tentu sama. Ya udahlah guys, kayaknya sorry ya, udah pada tumbang juga. Kita udah yang dulu di sini, nanti aku coba yang belum terjawab, nanti aku coba coba lagi. Kalau misalnya itu, aku kabarin aja ya, ke Bagas ya. Oke, siap Kak. Ya udah. Karena kita sudah memulai dalam doa, mari kita menutupnya dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa dicukupkan. Makasih semuanya yang udah join. Sorry kalau misalnya masih banyak kekurangan, kayak aku juga bakal lupa sedikit. Sukses buat ujian rabunya ya, teman-teman. Oke Kak, siap. Makasih banyak ya Kak JT. Oke, oke. Oke teman-teman, makasih juga udah pada hadir ya teman-teman. Buat nanti catatannya akan aku share kalau udah dikirim KJT sama rekaman YouTube-nya juga nanti linknya gue bagiin. Oke deh, udah boleh live ya teman-teman. Thank you.